Tes, oke. Bersama kembali teman-teman, kita kali ini membahas tentang digital transmission pada pertemuan kelima. Materi ini akan dipresent pada 3 April 2021. Objektif kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama definitions atau introductions, yang kedua digital to digital conversion, dan yang ketiga adalah analog to digital conversion. Kita bahas untuk definisinya. Terlihat bahwa data dapat direpresentasikan baik dalam bentuk analog maupun digital. Komputer menggunakan bentuk digital untuk menyimpan informasi. Oleh karena itu, data tersebut perlu diubah dalam bentuk digital agar dapat digunakan oleh komputer. Nah, ini dari sejarahnya. Analog transmissions adalah sinyal yang berupa powernya ataupun sumber listriknya, dalam artian seperti itu, bisa berubah-berubah atau dikenal dengan nama amplitudo. Dan banyaknya perubahan besaran power tersebut di dalam satu siklus waktu tertentu dikenal dengan nama frekuensi. Lalu, sebuah analog transmissions hampir mempunyai kemampuan yang tak terbatas dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, pada saat kita menggunakan analog sinyal dalam berkomunikasi secara verbal atau lisan, suara yang kita hasilkan akan bergetar di udara pada frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Getaran ini diterima oleh eardrum atau gendang telinga dan diinterpretasikan sebagai kata. Perubahan-perubahan kecil pada suara dan volume secara dramatis akan mengubah maksud dari apa yang kita katakan. Amplitudo puncak gelombang berubah-berubah setiap siklus waktu. Setiap puncak gelombang dari ketiga amplitudo itu digunakan untuk dalam hal ini menyampaikan informasi yang berbeda sesuai dengan karakter alfanumerik yang kita ucapkan. Merupakan cara yang sangat efisien dalam menyampaikan sebuah informasi. Setiap siklus gelombang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi tambahan. Nah, sinyal analog yang terpengaruh tersebut terdapat ada noise yang sangat sulit untuk menentukan amplitudo yang sebenarnya dari tiap bentuk gelombang tersebut. Ini bisa menghasilkan informasi yang salah atau membutuhkan retransmission data untuk mendapatkan informasi yang benar tersebut. Untuk mengatasi semua itu, muncullah digital transmission. Digital transmission berbasis sistem binari. Hanya dua bagian yang ditransmisikan, yaitu 1 dan 0. Di dalam suatu rangkaian listrik 0 biasanya direpresentasikan dengan tegangan 0 volt. Dan 1 direpresentasikan dengan tegangan 5 volt. Digital to digital conversions. Penggunaan ataupun dalam hal ini pengkodean digital ke digital adalah representasi informasi digital oleh sinyal digital. Ketika biner 1 dan 0 yang dihasilkan oleh komputer diterjemahkan menjadi urutan pulsa tegangan yang dapat disebarkan melalui kabel tersebut. Dan prosesnya dikenal dengan istilah pengkodean digital to digital. Ini dari prosesnya terlihat dari gambarnya, ini ada digital to digital encoding dan ini menjadi bentuk digital. Pengkodean digital to digital sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada unipolar encoding, yang kedua ada polar encoding, yang ketiga ada bipolar encoding. Ini ada digital encoding, hierarkinya ada 1 unipolar, polar, dan bipolar. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu unipolar. Sistem transmisi digital mengirimkan pulsa tegangan melalui media link seperti kawat atau cabling atau kabel. Di sebagian besar jenis pengkodean, satu level tegangan mewakili 0 dan level tegangan lainnya mewakili 1.
Polaritas setiap pulsa menentukan apakah itu positif atau negatif. Jenis pengkodean ini dikenal dengan pengkodean unipolar karena hanya menggunakan satu polaritas saja. Dengan penggunaan atau pengkodean dari unipolar, polaritas ditetapkan ke satu status biner. Dalam hal ini, 1S direpresentasikan sebagai nilai positif dan 0S direpresentasikan sebagai nilai 0. Dalam unipolar encoding, 1 dianggap sebagai tegangan tinggi dan 0 dianggap sebagai tegangan 0. Pengkodean unipolar lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan. Namun, pengkodean unipolar ini memiliki dua masalah yang membuat skema ini masih kurang diinginkan, apalagi untuk sesuatu komponen yang kompleks. Di antaranya untuk komponen direct current, di mana sumber arus listriknya itu searah saja, dan pada saat terjadinya ada sinkronisasi, gitu. Karena itu membutuhkan dua arah. Terus selanjutnya polar. Pengkodean kutub atau polar adalah skema pengkodean yang menggunakan dua level tegangan, yaitu satu positif dan yang lainnya negatif. Dengan menggunakan dua level tegangan rata-rata berkurang, dan masalah komponen DC skema pengkodean unipolar diatasi. NRZ adalah singkatan dari non-return zero. Dalam pengkodean NRZ, level sinyal dapat direpresentasikan baik positif atau negatif. Dua metode paling umum yang digunakan di NRZ adalah NRZ-L. Dalam pengkodean NRZ-L, level sinyal bergantung pada jenis bit yang diwakilinya. Jika bit 0 atau 1, maka tegangan masing-masing akan positif dan negatif. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa level sinyal bergantung pada status bit tersebut. Sedangkan di NRZI adalah ada proses inversi dari level tegangan yang mewakili satu bit. Pada skema pengkodean NRZI, terjadi transisi antara tegangan positif dan negatif yang mewakili satu bit. Dalam skema ini, 0 bit mewakili tidak ada perubahan, dan 1 bit mewakili perubahan level tegangan. Ini dari gambarnya, ini NRZL dan ini untuk di NRZI. Ada transisinya karena di next bitnya adalah 1. Dan ini berdasarkan waktunya. Terus selanjutnya adalah RZ. RZ diambil dari polar yang selanjutnya ada RZ dan satu bifase Manchester dan differential Manchester. Oke, dan next, RZ adalah singkatan dari return to zero. Harus ada perubahan sinyal untuk setiap bit untuk mencapai sinkronisasi. Namun, untuk mengubah setiap bit, kita perlu memiliki 3 nilai, yaitu positif, negatif, dan 0. RZ adalah skema pengkodean yang memberikan 3 nilai di mana tegangan positif melambangkan 1, tegangan negatif melambangkan 0, dan tegangan 0 melambangkan tidak ada. Dalam skema RZ, di tengah setiap interval, sinyal kembali ke 0. Dalam skema RZ juga, 1 bit diwakili oleh positif ke 0 dan 0 bit diwakili oleh negatif ke 0. Kerugian dari RZ. Jika melakukan dua perubahan sinyal untuk menyandingkan satu bit yang memperoleh lebih banyak bandwidth. Jadi akan lebih banyak bandwidth yang diperlukan untuk RZ ini. Selanjutnya adalah bifase, di mana adalah skema pengkodean di mana sinyal berubah di tengah interval bit, tetapi tidak kembali ke 0. Encode dari bifase diimplementasikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu Manchester dan differential Manchester. Manchester ini mengubah sinyal di tengah interval bit tetapi tidak kembali ke 0 untuk sinkronisasi. Dalam pengkodean Manchester, transisi negatif ke positif mewakili biner 1 dan transisi positif ke negatif mewakili 0.
Manchester memiliki tingkat sinkronisasi yang sama dengan skema RZ, kecuali bahwa ia memiliki dua tingkat amplitudo. Sedangkan untuk diferensial Manchester, ini mengubah sinyal di interval bit bentuk sinkronisasi, tetapi ada atau tidaknya transisi di awal interval menentukan bit, di mana transisi berarti biner 0 dan tidak ada transisi berarti 1. Dalam skema Manchester encoding, dua perubahan sinyalnya mewakili 0 dan satu perubahan sinyal mewakili 1. Selanjutnya kita bahas adalah bipolar, atau bipolar. Skema pengkodean bipolar mewakili 3 level tegangan, yaitu positif, negatif, dan 0. Dalam skema bipolar, level 0 mewakili biner 0 dan biner 1 diwakili oleh tegangan positif dan negatif bolak-balik. Jika satu bit pertama diwakili oleh amplitudo positif, maka satu bit kedua diwakili oleh tegangan negatif. Satu bit ketiga diwakili oleh amplitudo positif dan seterusnya. Pergantian ini juga dapat terjadi meskipun satu bit tidak berurutan. Ini adalah untuk gambaran dari yang istilahnya bipolar. Ini koreksi bipolar. Ini ada AMI adalah singkatan dari alternate mark inversions, di mana mark walk berasal dari telegrafi yang berarti 1. Jadi dapat didefinisikan ulang sebagai alternate inversions. Kalau B8ZS ini lebih ke bipolar 8-0 substitution. Teknik ini digunakan di Amerika untuk menyediakan sinkronisasi urutan untuk panjang bitnya 0 second. HDB3 adalah singkatan dari High Density Bipolar 3. Dan ini diadopsi oleh Eropa dan Jepang, di mana dirancang untuk menyediakan sinkronisasi urutan panjang 0s bit. Ini adalah gambaran dari skema bipolar tersebut, di mana untuk polarisasi dari bitnya akan berubah ke ini menggunakan masing-masing role dari teknik-teknik yang digunakan di polar tersebut. Terus selanjutnya adalah analog to digital conversions. Ketika sinyal analog didigitalkan, ini disebut konversi analog ke digital. Misalkan manusia mengirimkan suara dalam bentuk sinyal analog, kita perlu mendigitalkan sinyal analog yang tidak terlalu rentan terhadap noise. Ini membutuhkan pengurangan jumlah nilai dalam pesan analog sehingga dapat direpresentasikan dalam aliran digital. Dalam konversi analog ke digital, informasi yang terkandung dalam bentuk gelombang kontinu diubah menjadi pulsa digital. Terlihat dari gambar bahwa ini adalah awalnya sinyal analog lalu dirubah menjadi digital dalam bentuk biner dan terlihat lebih terstruktur, mana ini adalah ada ADC-nya, analog digital conversion-nya. Teknik untuk analog to digital conversion itu ada dua. Yang pertama adalah pulse amplitudo modulation berdasarkan amplitudo. Yang satu lagi adalah PCM, pulse code modulations. Yang pertama adalah pulse amplitude modulations atau PAM. Singkatannya ini modulasi amplitudo pulsa, di mana ini adalah teknik yang digunakan untuk konversi analog ke digital. Teknik PAM mengambil sinyal analog, mengambil sampelnya, dan menghasilkan serangkaian pulsa digital berdasarkan hasil pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel berarti mengukur amplitudo sinyal pada interval yang sama. Jadi proses dari konversinya diambil dari amplitudo sinyal pada interval yang sama. Teknik PAM tidak berguna dalam komunikasi data karena menerjemahkan bentuk gelombang asli menjadi pulsa. Tetapi pulsa ini bukan digital. Untuk mengubahnya menjadi digital, teknik PAM diubah menjadi teknik PCM. Jadi akan lebih sempurnakan lagi pada proses PCM tersebut. Selanjutnya adalah pulse code modulations. Teknik PCM digunakan untuk memodifikasi pulsa yang dibuat oleh PAM menjadi sinyal digital.
Untuk mencapai ini, PCM menghitung pulsa PAM, kuantisasinya adalah proses menetapkan nilai integral dalam rentang tertentu ke contoh sampel tersebut. Lalu dalam PCM juga dibuat dari 4 proses di mana ada PAM, kuantisasi, pengkodean biner, dan pengkodean digital to digital conversion-nya. Sehingga dari datanya tersebut akan sama antara yang dikirim dengan penerimanya. Itu untuk digital to digital conversions yang kita bahas. Selanjutnya ada materi yang lain yaitu teknik komunikasi digital di satu materi lagi. Ini lebih ke pembahasan pendahuluan, bagaimana tentang tujuan komunikasi data gitu ya. Dimulai dari halaman ke-23. Termasuk ini juga ada keuntungan teknik komunikasi data digital, ada 6. Multiplexing, pensinyalan, integrasi sistem transmisi dan switching, regenerasi sinyal, kemudahan enkripsi, dan pemrosesan sinyal digital. Ini dijelaskan mengenai teknik time division multiplexing, di mana ini ada juga terhadap gangguan noise, distorsi, dan interferensi. Kemudahan pensinyalan juga jika menggunakan digital ini. Dan tentunya ada integrasi sistem yang lebih mudah jika menggunakan digital. Regenerasi sinyal juga akan lebih baik jika dalam konteks digital. Dan tentunya dalam proses enkripsi juga terhadap sinyal digital merupakan fitur ekstra dari sistem komunikasi berbasis digital. Lalu pemrosesannya ini digital juga akan lebih mudah, di mana untuk memanipulate atau merubah dan mentransformasikan karakteristik di dalam sinyal tersebut. Ini ada sinkronus dan asinkronus hanya pada saat proses datanya saja, di mana ada transmisi karakter oriented dan bit oriented. Terus selanjutnya ada perbandingan asinkron dan sinkron dalam hal transaksi datanya yang lebih kecil dari bit, termasuk flag-nya, ada overhead-nya. Terus ini ada deteksi error dengan redundansi, di mana pada sinyal digital itu akan lebih mudah untuk proses deteksi errornya dengan redundansinya. Termasuk juga dari proses throughput-nya, ada proses perbandingan antara data yang berguna dengan data keseluruhan. Dan dalam hal ini urutan pengerjaan sinkronisasi juga lebih terukur, di mana ada ditandai dengan awal dan di akhir untuk masing-masing bit. Lalu ini ada tadi yang sudah dibahas sebelumnya, ada teknik-teknik untuk mendeteksi error, di mana ada proses forward error control, ada feedback atau backward error control. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa di mana setiap karakter frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi atau menemukan kesalahan, tetapi tidak di lokasinya. Jadi sebuah transmisi kontrolnya digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi untuk dikirimkan. Adapun untuk feedback, dari namanya feedback adalah proses untuk menerima data dari si penerimanya masuk ke proses controllingnya untuk deteksi kesalahannya, di mana kontrol algoritmanya disediakan untuk proses transmisi ulang. Lalu selanjutnya adalah echo, metode sederhana dengan sistem interaktif. Lalu ada error otomatis atau parity check, penambahan parity bit untuk akhir masing-masing kata. Contohnya ada event parity dan out parity. Ini masih di proses deteksi kesalahan yang sama. Dalam bit parity ini ada vertical redundancy, longitudinal, dan cyclic. Terus ada bit paritas, dan mengapa kode komputer memerlukan bit paritas, namun saat ini tidak semuanya juga memerlukan bit paritas karena seiring dengan perkembangan zaman dan beberapa perkembangan dari bahasa pemrograman yang ada dan kode-kode komputernya. Sini masih diulang sama, oke. Sampai saat ini sudah selesai, kita kembali lagi. Untuk beberapa pertanyaan boleh disampaikan di
di grup kita. Oke, terima kasih untuk recording akan saya off. Terima kasih.